Setelah Khulafaur Rasyidun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali selesai. Setelahnya bukan khilafah, tapi mamlakah, dinasti. Khilafah yang 4 orang itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, khilafah yang nggak digaji. Kalau sekarang bilang khilafah, ayo siapa yang mau jadi khalifah nggak digaji tapi syaratnya. Jadi waktu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali memimpin, namanya sistem khilafah, nggak digaji, nggak ada gajinya 4 orang itu. Ya kalau Sayyidina Utsman sugih, kalau Sayyidina Ali yang miskin, Umar juga miskin, Abu Bakar lumayan, Utsman kaya Utsman. Hasil itu sistem khilafah itu 4 orang itu. Setelah 4 orang, mamlakah kerajaan dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Selesai Bani Umayyah, lahir muncul dinasti kerajaan Abbasiyah. Setelah Abbasiyah muncul Utsmaniyah, Ottoman. Jadi setelah yang khilafah hanya 4 orang itu. Yang seterusnya kerajaan. Yang namanya raja yang baik ya ada banyak. Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Bani Umayyah baik, adil. Raja yang adil, raja nggak usah khalifah bilangnya. Raja yang adil. Bahkan beliaulah pendiri penggagas ilmu mustalahul hadis. Beliau ini penggagas ilmu mustalahul hadis. Ketika hadis banyak yang palsu, bagaimana metode menseleksi hadis, beliaulah penggagasnya. Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa tahun 99 sampai 101. Hanya 2,5 tahun. Kemudian dari khilafah Bani Abbasiyah yang banyak, yang bagus banyak. Harun Rashid, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, Mutawakil. Setelah itu raja, ya yang kurang ajar yang enggak kurang-kurang, yang kurang ajar raja. Setelah itu Bani Utsman, Utsman yang baiknya ada Muhammad Al-Fatih yang mengalahkan Bizantium, menghilangkan Bizantium dari peta bumi ini. Mengalahkan Romawi Timur, menghapus Romawi Timur dari peta bumi ini. Muhammad Al-Fatih tahun 1455. Itu hebat. Sulaiman Al-Qanuni yang pertama kali Raja Ottoman yang membuat konun, undang-undang, dustur negara. Namanya Al-Majallah namanya. Itu yang terkenal baik. Yang membangun Masjid Biru kalau pernah ke Istanbul. Masjid Biru itu. Nah, itu Muhammad Sulaiman Al-Qanuni. Yang lainnya raja lah, ya raja yang baik ya ada, yang kurang ajar ya banyak, yang zalim ya banyak. Nah sekarang sebenarnya apa khilafah itu? La alaqata bil aqidah au bis syariah. Yang namanya khilafah tidak ada kaitannya dengan akidah maupun syariah. Itu adalah amrun min umurid dunyawiyah. Beda dengan Syiah. Kalau Syiah mengatakan imamatul uzma amrun min umuriddin, bahkan aslun min usuliddin. Ya, rukun Islamnya orang Syiah itu, ada orang Syiah enggak di sini? Ya enggak apa-apa. Syahadah, sholat, puasa, zakat, haji, imamah. Harus meyakini adanya imamah. Awwal wajibin al-insan ma'rifatul imam. Pertama kali wajib bagi anak kecil melek. Kalau kita ma'rifatullah kan, kenal dengan Allah, dikenalkan dengan Tuhan. Pertama yang wajib bagi anak kecil, orang tuanya harus mengenalkan kepada Tuhan anak kecil itu. Kalau orang Syiah tidak, pertama kali wajib manusia itu orang tua harus mengasih tahu anaknya mengenal siapa imam. Imam ada 12 menurut Syiah Iran. Ada yang bilang 7 menurut Syiah Libanon. Ada lagi yang cuma 3 menurut Syiah Kisaniyah. Kalau cerita Syiah nanti panjang lah. Oh, hasil begitulah. Jadi hasil kecuali Syiah yang menganggap bahwa sistem politik itu termasuk aslun min usuliddin. Prinsip agama. Kalau Ahlussunnah Jamaah masalah politik terserah di situ. Terserah amrun umur dunyakum. Rasulullah bersabda, antum a'lam bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Kalau memang sepakat kerajaan seperti Saudi, ya silahkan, asal adil, asal baik. Sepakatnya mau keamiran seperti Amir Qatar, Amir Kuwait, ya silahkan, sistem keamiran. Sepakatnya ke sultanan, Sultan Oman, Sultan Brunei, Sultan mana lagi, ya silahkan, asal adil, asal baik.
Di sini kita sepakatnya Jumhuriyah Republik, ya silahkan. Walaupun memang kita semua harus tahu lah, sistem Jumhuriyah Republik ini datangnya dari Barat. Demokrasi, pilihan umum, parlemen itu dari Barat. Maka bagi orang yang tidak sedang Barat ekstrim, apapun yang datang dari luar Islam namanya jahiliyah. Komunisme, sosialisme, kapitalisme, nasionalisme, semuanya jahiliyah. Itu ada dalam kitab Ma'alim fit Thariq tulisan Sayyid Qutb, Ketua Ikhwanul Muslimun. Jadi kalau bicara itu panjang nih, walhasil gitulah, walhasil yang namanya sistem politik tidak ada kaitan dengan akidah dan syariah, nggak ada kaitannya. Akidah kita benar, syariah kita benar, sistem politik silakan. Lalu Sunnah wal Jamaah terbuka, umat wasatiyah, sistem berpolitik yang moderat. Datang dari Barat, tapi manfaat, maslahat, ya yudi, nggak apa-apa. Yang penting di sini terwujud adil, sejahtera, pemerintahnya baik, mau demokrasi, mau republik, mau pilihan umum, mau parlemen datang dari Barat, asal itu manfaat, silakan. Kata orang Saudi, di sini kita belum bisa demokrasi, orang yang masih badui, apa kerajaan? Ya silahkan kerajaan. Jordan kerajaan, mana Belanda juga kerajaan, Belanda, Inggris juga kerajaan, ya silahkan. Penting bagi saya sampaikan, la alaqata bil aqidah au bish syariah. Jadi sistem politik tidak ada kaitan dengan akidah syariah. Gak bisa dikatakan orang yang menerima Pancasila itu tauhid, gak bisa. Tauhid itu bahasa agama, bahasa akidah. Sedangkan orang yang menerima Pancasila di sistem politik. Kalau orang sudah murtad, ya itu namanya tauhid namanya. Atau orang menganggap katakan pohon itu Tuhan, tauhid namanya. Kalau selama orang sudah Islam, menerima demokrasi, menerima Pancasila, itu sudah kesepakatan, sama sekali nggak mengganggu imannya, nggak mengganggu syariatnya. Nah, NU sendiri menerima final NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, final dalam Munas tahun 84 di Situbondo. Pertama kali Gus Dur masuk ke gelanggang NU. Kemudian terpilih beliau jadi ketua umum PBNU tahun 83. Pertama kali NU mengatakan sudah final Pancasila ini. Sudah final. Ketika roh Islamnya Kiai Ahmad Siddiq, ketua umumnya Gus Dur. Sebelumnya itu masih sebelumnya 84 NU sendiri masih ada ingin syariat Islam lah, ingin negara Islam ya beberapa orang NU lah. Begitu ketua umumnya Gus Dur, roh Islamnya Ahmad Siddiq, bagi NU sudah final. Yang masih ingin negara Islam atau apa, silahkan monggo keluar dari NU. Sampai segitu Mas. Apa? Ayat Qur'annya ada itu. Muhammad wal murjifuna fil madinati la nughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang-orang yang bikin gaduh di Madinah, wal murjifuna fil Madinah, orang bikin gaduh di Madinah, usir Muhammad dari Madinah. Lalu ghiriyannaka tsumma jabirukana illa fiha illa qul. Jangan menjadi tanggamu, jangan hidup bersama kamu di Madinah. Saudara kita sebangsa di tanah air. Saya kira itu. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu lakum at-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar meneruskan lanjutannya. Monggo. Bahwa jelas tadi bentuk pemerintahan adalah pilihan-pilihan yang sudah ada. Tinggal milih yang kayak apa modelnya. Kita sudah memilih namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dari pilihan-pilihan yang banyak disebutkan oleh Profesor Dr. Kiai Said Aqil Siraj, intinya saya membaca kitab Mafatihus Siyasah. Yang kitab itu sesungguhnya ngutip dari kitab-kitab Turos terdahulu. Ini mengutip dari Imam Ghazali. Disampaikan begini bahwa yaro anna siyasah hiya lit ta'lif. Bahwa sesungguhnya berpolitik, bernegara, berbangsa adalah untuk mengkomposisikan, untuk
membuat rencana-rencana untuk menciptakan sebuah keadilan, untuk melaksanakan maslahah amah li ra'iyah, maslahah amah, untuk melaksanakan itu, untuk melaksanakan bagaimana kebijakan publik untuk umum dinyatakan bisa berjalan, wal ijtima wal jam'i, dan untuk menyatukan ada 3 hal, yaitu mengintegrasikan wilayah dari Sabang sampai Merauke harus satu. Nomor 2, menyatukan mengintegrasikan antara pemimpin dan yang dipimpin. Semuanya harus bisa nyatu. Kalau nggak terintegrasi, nggak bisa nyatu, bubar republik ini. Tapi ada integrasi yang ketiga, yang walaupun ada dua-duanya, kalau integrasi yang ketiga ini tidak ada, bubar juga republik. Yaitu mengintegrasikan nilai-nilai. Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, masih banyak anak-anak milenial bertanya. Ini yang harus dijawab. Apa pertanyaannya? Apakah saya berbangsa dan bernegara ini sudah sesuai dengan ajaran agama saya? Pertanyaan itu harus selesai. NU sudah menjawab seperti jawabannya Profesor Dr. Kiai Said Agil Siroj tadi. MNU dan MUI juga sudah menjawab, dua-duanya. Ini tinggal disampaikan, karena integrasi ini harus dipahami bahwa politik adalah untuk membuat program-program meyakini keadilan dan bagaimana kemaslahatan umum terjamin dengan kemaslahatan fardiyah, baik kemaslahatan fardiyah atau jamaiyah. Nomor 1. Nomor 2, wal ijtimai tadi untuk menyatukan, baik menyatukan wilayah, menyatukan pandangan-pandangan, integrasi nilai tadi, menyatukan budayanya. Budaya kita menciptakan budaya sendiri yang berbeda dengan budaya Timur Tengah. Apa itu budaya? Al-adah hiya fikroh. Budaya adalah berangkat dari sebuah pemikiran. Wa du'ahan nas fi dhihni wa karoroha akthar min marroh. Itu budaya. Bahwa budaya itu sebuah berdasar dari fikroh. Kalau fikrohnya dari orang Islam, saya yakin itu akan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Betapapun sudah ada budaya itu dan sudah lebih dulu daripada Islam yang datang ke Indonesia, kemudian datang Indonesia, pasti itu nanti akan ada modifikasi budaya. Karena disesuaikan minimal tidak bertentangan dengan fikrohnya agama Islam. Itu menyatukan budaya. Yang ketiga adalah ta'awun, inti siasah, mau model negaranya apa saja tadi yang disampaikan oleh Kiai Saad. Ta'awun, untuk saling gotong royong, untuk saling mendukung, baik dari pemerintahan pusat sampai desa, sampai RT, saling mendukung. Saling mendukung untuk apa? Ala asbabil ma'isyah, untuk bagaimana menciptakan kehidupan, ekonomi, menciptakan kerukunan bersama, menciptakan keamanan bersama, menciptakan ketenangan bersama, menciptakan bagaimana hidup bersama. Udah selesai menurut saya konsep-konsepnya, bagaimana negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Negara Madinah agamanya ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani. Islam, Yahudi, Nasrani itu yang samawi. Ada Majusi. Nah ini yang enggak samawi nih.
Tapi diikat tadi oleh perjanjiannya yang menjadi undang-undang, waman lahiqa bihim wajahada ma'hum innahum umatun wahidah. Kalau sudah sepakat maka disebut bangsa yang satu. Wajahada ma'hum, mau berjihad bersama-sama untuk ta'awun. Nah ini, berjihad untuk ta'awun. Ta'awun untuk apa? Ala asbabil ma'isyah. Untuk bagaimana menciptakan maisha, kehidupan yang terus turun temurun, aman, goleman, enak, kepenak, nyaman, ekonomi jalan, growth, pertumbuhan jalan, membangun juga jalan. Karena pada prinsipnya berbangsa dan bernegara, saya ambilkan dari kitab Fiqhud Daulah bahwa laqad shara amru daulah wa bina'uha daruratan minad darurat sawa'un kana min jihati imaratil kaun am min jihati masolihi abnaiha. Berbangsa dan bernegara intinya membangun, baik membangun min jihati imaratil kaun, bangun fasilitas-fasilitas imaratil kaun. Apa saja, ada tol laut, ada yang dibutuhkan oleh bangsanya itu apa? Selain bangun infrastruktur itu, amin jihati masolihi abnaiha, bangun pendidikan, kemaslahatan bangsanya, akhlaknya, moralnya. Nah ini yang saya ambil dari kutipan kitab Fiqhud Daulah. Tapi yang semacam ini terakhir diakhiri oleh Imam Ghazali, wadobtiha, harus mampu mengontrolnya. Ingin bangun ini, ingin bangun itu, statement ini, statement itu. Intinya kalau pemerintah ingin kuat, wadobtiha, harus mampu mengontrolnya. Kalau suka bikin statement-statement yang akhirnya tidak terkontrol, lepas itu nanti. Maka enggak usahlah kira-kira yang kira-kira tidak mampu ngontrolnya, enggak usah main-main dengan statement. Nah yang semacam ini Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya yang dikutip dalam kalimat yang sederhana, bahwa sesungguhnya wala nizam lidin illa binizamid dunya. Ini inti sesungguhnya, bahwa fa'inna dunya, lah ini hadisnya, fa'inna dunya mazro'atul akhirah, itu intinya. Jadi negara apa saja, kalau sudah kita sepakati, inti adalah dibentuk negara yang asyuro warido. Ini intinya ini, bahwa al-aslu fil imamah wa daulah asuro warido. Ini intinya inti. Entah bentuknya negara apa saja, kalau sudah diawali dengan asuro warido, itulah yang kita sebut saja negara Islam, atau negara yang sudah sesuai Islam, atau negara yang tidak bertentangan dengan Islam, atau negara yang sesuai dengan syariah Islam. Itulah sebutannya. Dasarnya itu kita perdalam melalui pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum.